yang paling bagus, yang paling tegas, yang paling rancak bersuci menuju batu. Kemudian diikutkan atau diikuti diiringi dengan air dan kita begini. Tapi batu dulu yang mau dulu batu ujian betul. Kita sampai gitu ya batu. Kita toko batu. Lalu suka dompet batu. Gawat. Kan istinja kita namobo kita fikir namo jalan ini juz 1 untuk membantu namobo kita Pak Baik Sa'ad Bayubi. Jadi dalam halaman 6 baris 1 pasal Faslun fil istinja'i wa adul fadl ada. Ini pasal menerangkan bersuci dan praktek buang air kecil dan buang air besar. Randamin kan dia waktu dia. Dia masuk ke randa tu masuk dalam kaya. Tetapi orang baru kita apa baru kena. Betul kita. Bangun tu kita. Baru kena kan baru susunya baru kena dan tu orang kamu kan. Kalau kamu tinggi bawah. Jadi kali-kali randa itu terlampau apa? Jadi itu wajib diketahui oleh setiap manusia yang beriman. Walaupun di sekolah pesantren, walaupun sekolah umum, walaupun kuliah umum, tapi di Islam wajib diketahui. Waktu itu di dalam pasalnya, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaibi. Itu bahasa kami di Arab, Ustaz perempuan. Nah, kalau di Libya curang, iya. Kalau di Kubus Kabel betul bisa anak-anak ya. Nah, itu betul kami ada negara, iyo Jawa. Kalau bahasa ini, jadi bahasa ini dan bahasa bersuci itu hukumnya wajib setiap setelah mengeluarkan buang air besar dan buang air kecil, atau kebalikan buang air kecil atau buang air besar. Wajib hukumnya apa? Apa yang dikatakan wajib itu? Mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau dilaksanakan, dia azab atau dosa kalau ditinggalkan. Jadi anak-anak awak, kalau suami ibu, boleh kadang-kadang apa yang lebih tinggi, berarti itu dilarangkan, dia dono ke barang tadi untuk membasuh kering-kering apa. Asal itu dikucak-kucaknya, dikurungnya dari kurung ke apa dari lain ini. Apa dia tak apa dari lain tapi dosa lain. Karena itu wajib. Berdosa itu. Jadi bapak-bapak kalau kamu dia waktu baik air, ada air yang bisa bersuci. Jangan sadapi. Apa manusia Islam. Kalau tidak bersifat berdosa pada Nabi Muhammad SAW berjalan dengan sahabat. Itu cerita sahih juga buat. Tamu Nabi, menangi Nabi, dia sahabat keterangan, dia Nabi terangan, karena Nabi bagaimana menerima dari Allah. Ya Rasulullah, mengapa menangi engkau? Tak ada menangi lah, kenapa menangi? Bila benar menangi, lah apa sebabnya? Kenapa baik umur 6 bulan, ya? Dan kemudian jawab poin dia, hampir tak bulan-bulan, ya. Kalau bisa sampai bulan-bulan di keluarga tadi, kalau dia, itu sebab menangi ibu, menangi Nabi dah sama. Jadi Nabi diangkut tanya orang dalam kubur perusahaan marseknya saat ini pak. Oh itu kita sahabat, dia ibu mau kita. Dosa ya Rasulullah, dosa orang itu tidak pernah bersuci setiap buang air kecil
sama saja dengan wow, lebih wow. Nah, ini udah bersuci tidak ada kesemayaan. Dan suka menggosip riba. Apa dosa? Pertama, nggak bersuci. Yang kedua, riba. Siapa itu kena riba kok? Orang-orang yang kelebihannya. Contohnya, Bapak Bupati pernah kena riba mana? Mana itu? Apakah nanti? Kita coba ada juga. Ada riba kawan. Bisa dalam murid minta berapa ya? Kadang-kadang dua minta dalam berapa serbu apa ini? Apalagi bupati seperti pasangan seorang itu, minta ada serbu. Ya benar. Hari riba, hari bunyi. Bisa. Itu kan ada. Jadi riba. Jadi bapak-bapak ibu mana jadi penting bersedia di bawah, ya. Kemudian dari apa yang ini, di mana ini, di bawah belok ke biaro. Kalau datang dia dompet, sangkolah setelah kesini itu pemimpin suaranya. Nah itulah serahkan kaki, kalau kita bawa. Nah, sekarang apa yang kita bawa? Dua. Riba, jadi dari riba itu mengunjing, tiap mengunjing dosa besar, setiap dosa besar, itulah akibatnya. Pernah minggu meriba atau mengunjing selama hidup sekali, tapi dia ahli ya. Saya mengunjing, anak lagi dia. Ibu jangan bodoh mengakuinya mandi kalah jambul dan mau kena merah aja lah. Itu juga apa sih? Waduh apa gitu. Kena ada berapa? Cuma ada dah. Cuma kalah. Jadi kita kembali. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaidi. Wajib dan istinja itu bersuci itu setelah melakukan buang air besar dan buang air kecil. Sudah kencing wajib dibasuh walaupun kalau walaupun keindah itu awak kena kesembahyang walaupun kena kesembahyang waktu kita bersuci itu hati-hati tidak ada pikir bersama panjang ya kadang-kadang bersuci tak kalah buang air kecil jadi kemudian sampai menetes memacah berpercik air kencing waktu kecelakaan. Kalau memacah ke situ walaupun dibasuh sampai keluar dari tapi kain awak atau celana awak menjadi musola tidak suci. Sebab saat sholat itu suci kain, suci badan, suci tempat. Inilah kadang-kadang. Apa itu nak jadi imam mau jadi imam? Padahal bernajis. Aina apa jadi imam lo? Pasal terakhir dia kawan, kau tu suci pakainya. Mereka kalau najis pakainya, kau sambungnya apa? Kali itu ada beda. Aku harus sampai ke sini. Jadi kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertobat dari dosa dan bersuci dari hal-hal yang namanya najis. Najis itu barang berarti, itu dia baju boleh. Ini bersuci secara praktis dan bahasa dengan niat. Kalau dibaca lafaz Arabnya boleh, lawan istinja min al-launi wa wadi. Bapak berkaitan tidak ada. Benar tapi kalau ya, tapi tidak baca. Itu enggak, itu sudah ada. Yang innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu Bukhari Muslim. Ada kerajaan mempunyai hasil dengan niat. Ini niat bersuci dari hati najis. Ya, setelah mengakhiri
dong air besar wajib. Berwudu itu wajib, tidak kalau tidak sholat. Bersuci kalau ke sholat walaupun tidak wajib. Paham? Paham? Ada itu ragu di dalamnya. Ini. Wal afdalu alasannya bil ahdari summa yakuna bil ma. Maksud nama Pak Abdul, nama saya di dalam kitab banyak Abdul. Yang paling bagus, yang paling tegas, yang paling rancak bersuci menuju batu. Ya, kemudian diikutkan atau diikuti diiringi dengan air dan kita pikir. Tapi batu dulu yang orang dulu batu ujian betul. Kita sampai kita batu. Kita tokok batu. Lalu suka dorong batu. Gawat. Memakai kedua bahan. Jadi batu. Ya, atau daun kayu. Kulitnya daun kayu, tapi jangan sembarangan. Jangan tidak sampah. Kan daun yang dihormati seperti daun tawon, makan buah. Jadi diatur sebelum apa? Cara dia, tak sadapi dia. Ada tu daun tu licin, tak lembabnya, tak menyerapnya. Sudah itu baru dibawa tambah dengan air. Jangan sampai menetes bapak-bapak ibu. Ada orang kampung, mama aku tidak semaya. Percuma aku semaya lagi. Pak, percuma bapak memutuskan. Aku sabar-sabar mengerti. Sudah mulai kita katakan ya, cap nih kembali. Itu dia kali itu bapak ibu. Jangan asal pikir di mana asal pikir di sana pada menetes. Kalau orang tempat buang air berbeda dengan berdua. Jauh beda. Wah pergi selang. Ya, ada selang tadi aja bukan masalah. Bukan homoseksual apa itu. Jual di biar yang seperti baju itu mendua. Oke, jadi. Aku katakan syarat betul ada di Islam. Benar yang mungkin. Jadi kalau belum sempurna tangan, sebelum sempurna kaya, stop dulu, jangan saja dia. Tapi kau katakan, ini kami kerjasama. Bisa selama, tidak. Bisa selama, tidak. Kenapa? Karena tidak ada syarat-syarat sholat. Suci kain itu paling hadis. Suci kain. Di mana celana, kalau ini nggak sampai ke celana, kamu ngelihat. Yakini dulu betul-betul laparan dino, itu mencoba dulu. Layakin apa pilihan baik. Kalau ibu dapat membaca ibu yang kenal dengan keadaan ibu. Kau kami laki-laki, jadi bapak ya, ada sampai itu terjadi. Jadi dia bukan mama tadi itu. Jadi mama itu diakali lah. Mama berani. Dia tak satu mama mati. Lahir satu mama mati di rumah. Dia cuma selain aku tak sah dulu kamu. Dulu pikir dia juga sah dulu kamu. Jadi baca yakin dulu. Waktu sudah berikutnya, waktu tagak disuruh dari dia dulu. Tidak kena kain. Kalau kena kain, tidak suci. Kalau tidak suci, tidak diterima. Siapa mengatakan Nabi? Al-Islamu nazibun fa'anazahu. Islam itu betul-betul bersih, suci. Maka bersucilah kamu. Fa'innahu la yadkhulul illa nazib. Wa ilahi. Karena tidak akan masuk ke dalam surga terkecuali orang yang bersih dan suci dari atas dan najis. Kalau sembarangan dari atas dan najis, kalau ada sembarangan dari najis saja. Jadi kalau ada sholat, kalau apa ibu bersuci dari najis wajib, dan berduduk sunnah. Apa?
Tapi kalau sholat, wajib bersuci, wajib baru. Kalau tidak diterima. Siapa yang menerima? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dari itu, di dalam fikih selanjutnya, kalau ingin meringkaskan salah satu kiblatnya saja, kalau dipakai air, tidak dipakai batu. Kalau dipakai batu atau daun kayu, tidak dipakai air. Bagaimana? Air yang paling afdal. Ya, mau apa coba? Air yang paling afdal. Kenapa? Air itu menuntaskan segala najis. Bolehkah dengan bersuci dengan daun kayu saja? Boleh juga, tapi tidak afdal. Kalau tempat kesulitan air seperti di Pegunungan Sahara, para pasir lama di Arab Saudi, itu boleh dengan lakukan. Kalau ada air, tidak ke tayamum. Aku tayamum itu bahas nanti, bahas soal tayamum itu. Wajib itu istiqbalul kiblati. Wajib menjauhkan diri, menghadapkan badan awak posisi muka menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Ka'bah. Dan wajib menjauhi belakang. Jadi kalau awak tidak dalam WC, di tempat bebas, di padang pasir, di tengah padang, dalam ladang, di sawah, dan di kemarin di Pandu atau apa itu? Ya ke barat atau ke Ka'bah. Walaupun Ka'bah di Makkah, tapi arahnya menggunakan masuk dialog itu tidak boleh, haram itu. Terkecuali WC dibuat di tempat yang telah tersedia, masuk ke kiblat, mengarah di kiblat, belakang ke kiblat, tidak haram, tapi afdal membuat WC jangan di. Tapi kalau ada luka, dibuat WC masuk ke kiblat, ya itu tidak berdosa karena tempat yang telah disediakan namanya tempat kalau ada. Jadi masuk ke kiblat tidak boleh, membelakang ke kiblat tidak boleh. Fisahra di mana itu di tengah tempat yang lapang. Juga tidak boleh menghadap atau buang air kecil dan buang air besar di bawah batang kayu yang berbuah. Bahwa ini kadang dulu dia sedang masak daging. Sudah bukannya kadang tinggal di sini, mereka bin itu dia ada orang. Iyo lah pakai aku, lah baca dunia. Gara-gara saya itu haram pun itu. Sampai kini diselamatkan dengan masuk. Itu indah kamu tuh apa? Jalin itu sedari aku kami kaji di dalam sekali dari awal sampai akhir detail. Nanti kita akan dalam mata takri sudah itu kota Bukhari, hamba bejuri, sudah itu anak Tolibin, sudah itu mahali, amanya ada bapak ibu kata kita pengen apa? Itu betul-betul awak belajar pesantren, kecil belum 7 tahun bercukur. Karena mulai belajar pesantren itu hebat, aku mau Aceh, mau ketua ada 20 tahun, itu tidak kena campur ilmu. Kalau 7 tahun itu mencukup, berarti kacau, mulut, jadi kan mengajar. Jadi, mau di dia pesantren itu mula-mula pelajaran buku itu apa itu, tapi datang doang, sebuah tempo 30 orang datang, akhirnya anak lebih kewalahan mencari lagi mencari sampai bukunya, sampai punya kadangnya, apa yang Allah mengurus dia. Enak, ada 3 tahun menolak murid pakai bumi. Pengadam ya, pengadam bisa tapi awak lalu, mau konsul dalam buku lo kadang, kemarin ini kita buat seperti tapi juga seperti jauh, ya anak seperti itu, seperti lo mungkin. Kebalikan ya. Jujur kan, aku buang ya.
Agak dulu bapak itu dulu lah. Itu tadi itu dekat rumah. Itu gue. Kalau itu seringan saja. Jadi kita kembali, buang air kecil, buang air besar tidak boleh di air yang tenang. Mau roti, jadi tanah kita pakai. Wah, penyegaran tapi kan dulu apa dulu isi tapi akhirnya aku baru bagi makan dulu, jadi makanan yang ada di dari awal. Jadi apa yang keluarga dimakan ikan, so itu ikan awal makan dulu, bagi dulu itu apa ini sebagian tapi kan bukan di laut tapi kadang-kadang ya kan itu kalau dulu bagian itu sangka, kalau sangka gue tahu seperti tadi gue bersih jadi bersih bahwa ada makan lalu keluar itu tapi kalau ada lalu makan itu dia kan balik makan jadi makro itu buang air besar dan buang air kecil bukan di air yang terkenal bahan gue makan dulu baik itu ada makan ikan yang lain bapak milari sinan marah-marah di situ apa ibarat goreng besar lama saat suara goreng besar dan keting apa sih ke bawah luna bawahnya mantan tak ada di usiku lalu juga besar gitu lah semua segala kejadian itu aku tuh dari itu hukum ya itu di bawah kayu tidak boleh baik sedang berkuat dan tak boleh di lubang-lubang haram itu di lubang semut ya semut itu ada dialog dengan Nabi Sulaiman itu pada cerita dalam surat An-Naml ya mengkece awak dan muaya kete mengkece semut jadi semut berkuasa semut kakak semut berarti banjir pandang kalau api di kawah jadi awak muaya kete mengkece semut banjir pandang itu nggak banjir biasa banjir dalam Jawa kan ikan tak ada itu ada kira-kira 40% angin iya Allah itu maka itu Allah ya Allah ya Tuhan siapa yang kerja dari selama kami ya anak kami cucu kami baru melahirkan baru telah dibuat banjir bandang angin ya Allah tolong tutupi orang yang berbuat lalu sama ketika program doa gimana Allah itu Islam itu bukan menyelamatkan manusia saja, manusia dan sekitarnya. Bersama-sama itu tengok, apalagi tengok orang. Paham? Akan mengumpulkan air kecil, air besar di lubang-lubang samanya. Kamu menyumpah kawan, didoakannya. Berdoa sambil itu nanti kabulkan doa sambil berdoa awak. Dibaca semua. Kenapa? Semua itu berdosa. Lihat berdosa semua. Tidak nyawa dan berjari berdosa. Jadi jangan kau sampai waktu menyalahi hukum dari Allah dan Rasul. Nah, dan tidak boleh berkata-kata. Kece-kece itu sudah mani orang yang kece. Ada itu rokok. Mana kan? Suara begitu ya. Ayo, boleh. Tenang saja, berzikir boleh. Rumah bapak biar kalau tersesat rumah bapak itu ayat. Aduh. Zalika kita sudah mencari dan dilupakan itu aja dong. Dalam mesin haram. Yang tak haram zikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Baca dulu itu untuk dipelajari. Fasalu ala zikri in kuntum la zikir boleh. Membaca Quran tidak boleh. Menyanyi dangdut bapak ya sudah akademi udah tahu. Ya. Uang yang mendapat ilmu satu, orang belum tahu tidak paham.
Ada kata yang ngomong, mau kacau-kacau dalam polisi, dalam polisi air itu haram. Kuning hijau tidak boleh berbicara. Yang boleh berzikir saja. Kalau berzikir tidak ada halannya. Walaupun dalam WC, walaupun dalam keadaan merasa sesak, walaupun sedang bergaul suami istri, tidak ada lakan pandangan zikir. Itu yang dikatakan oleh orang tasawuf, bahwa menunggu dia zahiran wa batinan ma'hudul qalbi ma'allah. Berkekalan ibadah, dia jadi, dia milik selalu hadir hatinya bermakrifat kepada Allah, berdenyut-denyut jantungku, berdebar-debar darahku. Siapa yang mendenyutkan jantung itu? Bagaimana akan nafas naik, nafas keluar, apa istinya dia? Agak beli sampai di psikolog apa sih? Jadi ibu, nah itu dia harus spesial katimu. Sampai sebelum hari mulia, tidak makan ekor atau kapal sapi dulu. Kita berdebat dulu. Nah, saya kami, ada boleh. Nah, ada kaji fatwa, ada kaji najwa. Kalau kaji fatwa sampaikan sadonyo. Kalau disembunyikan perlu suara. Bantu ani walau ayatan kata dalam episode. Sampaikan semua waktu satu ayat kemudian ditinggalkan. Itu syariat. Kalau ilmu najwa tidak boleh. Kenapa tidak tamatkan? Kalau ilmu najwa itu bahasa syukur memikirnya, kau sampainya, kau pelaksanaannya, kau caranya. Itu yang dikatakan ilmu barokah. Lain alam Quran naik surah apa itu surah Jin ayat 16 wa istaqamu ala tariqah la asbainahu ma'al. Siapa orang yang istiqomah mengamalkan isi mereka dalam hatinya, kami akan menghujamkan air ma'rifat ke dalam hatinya. Yang sehat. Apa adalah ma'rifat? Segala sanangnya. Walaupun orang mencacinya, walaupun dipuji orang, walaupun macam-macam pikiran orang, indah yang terpengaruh. Kenapa begitu? Hatinya sedang berzikir kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Seluruh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami apa, kemudian istiqomah dia sampai merumuskan apa terakhir. Mereka itu tidak merasa takut, tidak merasa musuh, mereka itu tetap gembira. Kenapa? Dia selalu istiqomah mengingat Allah. Nanti mati bapak ibu muslim boleh mati, tapi matinya sedang istiqomah berzikir kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu betul-betul Islam yang sejati, Islam yang dari. Tapi baca Quran tidak ada larangan, kalau zikir tidak ada larangan. Istiqomah. Nah, itulah kelebihannya para wali Allah. Tidak tahu ditembak mengenai, tidak bisa berpengaruh mengenai lantaran istiqomah. Allah inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surah Yunus 6 ayat 63. Ketahuilah orang yang telah dilantik Tuhan menjadi wali itu tidak merasa takut, tidak merasa musuh, walaupun malaikat maut sudah pintu rumahnya mencabut nyawa. Bapak ibu, ketika malaikat maut mereka sudah takut atau musuh dan terbakar. Coba boleh ibu bapak ada yang kamu ada yang ketika mereka mau mencari nyawa takut evolusi atau biasa-biasa. Jujur, jangan dusta-dusta kita. Takut. Kira apa itu istiqomah apa ini? Jadi istiqomah zikir kepada Allah. Setiap denyut jantung. Nah, itu yang bersih. 11:30 hari. Jadi kita apa bukan tahu kepada protokol. Adiullah, wajib Rasul, wajib amin itu. Hati Allah, hati Rasul, hati pimpinan kamu. Yang memimpin di dalam
Terus itu kini kalau Pak Diano, apa? Tidak, tapi boleh jalan apa? Ada ya, ada Pak Ogong tadi usahakan ya, kelas 9 ya, agak latar jawab mulai. Asli itu mereka tanpa paling banyak di boleh dinilai untuk belajar doa, kayu Pak. Kalau mau masuk hapus dulu sih lah, kalau mau pati sudah tahu dah mau biar hidup dah pakai sekali. Ya, lain ni. Dia bisa kita tanya. Boleh bapak-bapak ibu tanya jawab sekitar 10 menit lagi. Saya kira-kira yang kita tanya, tapi tentang kajiko. Jangan kita tanya pun kosong ya, belum itu kosong. Itu kalau yang ditanya dengan berkaitan dengan baptis sidang tadi. Boleh kalau aku, macam malu-malu jangan segar-segar semua wahnya. Kalau habis Melayu itu walatan walatas jangan malu-malu jangan segar-segar. Itu kaji itu seperti. Boleh, boleh. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo kehebina semintu Ustaz Tayo juga. Walaupun Ustaz tadi pertanyaannya menyangkut yang di pengajian tadi, tapi kita pertanyaannya memang harus tanya kepada rekan-rekan lain ya. Pertanyaannya ini ngaji ya. Dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah ya, artinya pernah saya lihat di dalam sholat berjamaah itu ada orang terlambat ya. Jadi ada anak-anak yang bisa di depan, ditariknya ke belakang, karena dia untuk tahan gengsi dia di belakang, sahabat dia ditariknya anak ke belakang, di depan tarik ke belakang. Kalau pandangan Islam gimana tuh? Ya apa boleh dengan kayak gitu ya? Itu aja pertanyaan dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pembahasan itu tadi masalah bersuci, tapi ada pertanyaan masalah sholat. Adilah juga. Mungkin dari itu dari apa sombong juga. Ya. Ada orang berjamaah. Timbul kemudian ditarik anak ke belakang. Anak-anak itu anak belum beristinja atau anak belum sunah rasul belum potong ujung mulai atau anak lak hampir balik anak baru mulai lepas semua 7 tahun. Kalau 7 tahun biasa anak belum beristinja belum disuci. Itu boleh tariknya tapi dengan catatan jangan terlalu kasar. Itu kasar dulu kayak kalau kasar di rumah ya. Nah, yuk sudah kita dulu kampung mati nak pun dengan nama apa aja aku kan yuk. Itu ditarik apa? Jadi anak-anak ibu-ibu apa kalau berjamaahnya usahakan anak-anak kecil dulu di belakang bapak. Nah sekali di belakang bapak itu belajar dulu. Sebab itu dosa. Sholat itu bapak ini. Bapak dosa ini masih belum dipotong ujung. Di ujung itu tersampang buat kecilnya walaupun dibasuh, tapi nanti dengan keluar dari kepala tadi tersampang ujung itu namanya belum suci. Jadi kalau belum suci, satani dia apa satu sok dia apa apalagi bataki itu dulu waktu itu Betawi. Nah itu awak keberadaan dasar sembahyang apa. Jadi boleh Pak ya. Tapi anak-anak itu, tapi anak dalam bersuci lah hebat itu sebuah salat berawal ditarik ke belakang haram. Ya. Jadi bapak-bapak yang punya anak, ibu-ibu
Kalau payah nama sholat jamaah, dia akan melakukannya kecil. Walaupun belum perlu sholat kami. Kemudian belum mencari teman lain. Dilarang dulu kok patah selero dulu. Namun dia sholat. Akan disuruh kan sholat. Ada payah aja disuruh sholat kadang. Apalagi dilarang dulu. Jadi itu, jawabannya Pak. Iya Pak. Boleh kan? Dari SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dia tentang pakaian yang suci dari Ustaz. Jadi Satpol PP sekarang kan ada tuh melakukan giat ala bencana itu Ustaz. Jadi kalau kita di lapangan, pakaian kita itu kan karena lama di lapangan bagikan bantuan, membersihkan rumah warga, kan pakaian kita kotor. Pada saat itu azal kemana? Bagaimana sikap kita sedangkan pakaian itu harus bersih terus tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian dari Satpol PP gitu, ini pergi ke lapangan. Kadang-kadang dan dibawa celana dan dibawa ke lapangan, lah pernah tidak suci karena kami percikan atau dalam apa jalan keluarnya yang sebaiknya itu pakai kain sarung apa itu di tangan itu buka kain sarung sholat pakai kain sarung dengan catatan awal itu bersedia memakai sarung atau menumpangkan pakai itu sholat jemaah atau bersama mengaku risiko. Jadi tidak boleh pakai layakin pakai layakin suci sholatnya itu. Nah itu jawabannya Pak. Wajib kita pakai kain sarung. Jadi buya dulu untuk sanang pakai dakwah pakai pokok sarung siap temburnya. Kalau buka lo pakai sarung dulu. Buka lo kaos, buka lo sepatu panjang jadi dulu Pak. Jadi buya suku pakai sarung kalau dulu cukup baik. Hanya kecil sembahyang sunnah duha, sembahyang tahajud kalau malam. Jadi kalau pakai sarung itu lingkar, tapi dengan catatan hati-hati jangan sampai kena apa? Itu jawabannya. Begitu terkadang ini bapak-bapak ya tidur dulu. Kiai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian bapak-bapak ya Ustaz. Karena kita buang yang pikir kan harus dipegang juga. Apakah dengan tangan kiri atau boleh dengan tangan kanan? Terus kenapa istrinya itu Ustaz anti bulu telepon Ustaz? Apakah boleh kita menerima telepon Ustaz? Dan kita boleh. Terima kasih Ustaz. Awak sedang berbicara itu, coba tengok telepon. Aku ni jawab telepon, boleh saja, tetapi tidak mengganggu untuk berstinja. Istinja tidak dulu, atau di luar kerja telepon balik. Namun sedang diaji tadi itu sedang kaji, bukan sombong Pak Bupati, bukan menenteng Pak Bupati, aku sedang kaji mana? Pak Bupati tidak lepas gitu. Oh, ampun tidak kebetulan. Jadi jangan ikut teman kali, ikut tutup dan api dari perempuan baik-baik. Di dalam banjir kembali aku. Jadi selesaikan dulu Pak. Itu telepon kali. Mana Allah kata sanawat atau ke kawan awak bukan sombong. Kamu sedang kaji dari langsung apa? Tapi yang maksudnya tadi lagi dua kali juga. Seakan-akan awak tak sudi dimaklumi dengan Tuhan. Tapi sedang air kecil, sedang air besar, itu kegiatan tidak dibenarkan mengurusnya. Walaupun siang membawa berkatu-katu pun tak boleh dalam. Kau teleponnya, lain. Tapi di mana kini? Di mana posisi kini? Apalagi dia sambutan? Oh, ada PC. Ini telepon juga. Apa? Diselesaikan dulu, baru dijawab telepon. Rasul kali perasaan tidak paham. Manusia juga berbeda. Paham apa? Hati gunung dari bapak-bapak sebelum. Jadi buku ada bertanya, ada lagi bertanya atau wakil bapak-bapak. Ada bikin tak? Ada bikin.
Ibu-ibu yang kali tangannya tapi dipotong tahu ya bapak. Tahu kan orang kayak potong bali untuk bapak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kajian pagi ini banyak terbuka yang makanan tidak tahu. Ada beberapa hal yang ingin dan ya tentang kebiasaan sehari-hari. Pertama yang kami tanyakan ya banyak yang dimasaji untuk sejak dulu bersuci itu. Apakah yang paling bagus tagak atau duduk, karena tidak semua masjid menunjukkan sampai duduk banyak tagak itu mana yang lebih betul. Kebanyakan mengeret banyak yang tagak, itu kan mana yang paling bagus dalam hadis dalam. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan, karena yang ada berdokter air kelapa boleh tidak untuk menjadikan suci. Yang ketiga, biar zamanlah maju ini ada budaya awak yang kadang ada wajib tisu. Jadi perasaan awak kamu timur awak tisu. Bagaimana itu karena tisu tapi kedua di luar. Iya ada. Apa yang harus buat? Karena dalam perasaan awak menurunkan keraguan. Apa yang terbaik yang harus lakukan? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3 macam juga salah ya. Yang pertama tadi orang kini kau adu dan buangnya kita tagak, adu duduk, ada mana raja. Jadi cari sampai duduk dan tersedia sampai tagak dulu. Kira, adu duduk wah tak mungkin loh. Kalau darurat boleh berdiri dan afdalnya duduk. Ya, itu tagak kalian supaya keluar dan tiga di selang kecil itu. Itu dengan afdal, tapi tidak ada sampai bersuci nanti mana boleh duduk kalandai berasi payah. Itu namanya darurat. Lah mama ada darurat. Afdal duduk lah, ya supaya bahwa itu yang perlu tagak anak manusia agak bebas. Jadi kini tersedia tapi tagak sih nado, itu pun nado. Itu namanya boleh berdiri ada, tapi hati-hati jangan sampai memacak kain awak, celana awak, atau celana awak. Pandai-pandai. Satu. Yang kedua, ada dulu di hotel-hotel ini bahkan sampai ke luar negeri begitu. Waktu mau pergi ke Uzbekistan bahkan, ada tisu ke studio sebenarnya. Airnya ada. Menjawab tidak biasa dulu itu. Apa akal? Tapi diusahakanlah sudah tisu juali. Ayah dulu itu ya, tapi tak di dalam tanah. Turun modern begini kadang-kadang kalau modern tisu aja. Tisu boleh kan? Boleh, karena itu semakna dengan daun. Tisu itu kan akan melap itu. Jadi setelah dengan tisu bak diiringi dengan air. Jadi pesawat kadang-kadang misalnya itu tisu ada tersedia yang kita ada macam ilam lakarian yang ini pesawat kan ada keren. Jadi yakin apa itu. Jadi yang paling afdal mula-mula dengan tisu diiringi dengan air. Tak boleh sedang cari lah. Di dalamnya kadang-kadang kotak-kotak gede, kontainer gede. Di hotel bawa. Kalau padu dengan tisu saja, bagaimana menurut perasaan bapak-bapak? Sana berbeda. Kurang sana. Bebas ya? Kurang sana. Walaupun boleh, tapi tidak sana. Itu dikatakan afdal tadi. Yang paling bagus dengan tisu diiringi dengan air. Airnya jangan yang mustakmal, jangan yang mutanajis. Betul-betul air itu air mutlak, air murni. Yang ketiga tadi yang ketiga mutlak. Air suci lagi mensucikan air. Oh, air yang suci lagi mensucikan air apa itu? Air yang 7 yang terasa sampai ke kembali termasuk air laut, air hujan, air mata air, air telaga, air sumur, ya, air sungai. Itu air itu suci lagi mensucikan. Kalau air suci tidak mensucikan, air apa? Contoh air kelapa, air keramik,
diambil agak sebelah, sudah itu diambil untuk mandi itu, diambil itu untuk wudhu, tidak mensucikan. Itu suci, alat wudhu, tapi dipakai untuk wudhu tidak sah. Atau air pisang, atau air bambu, atau air nira, pokoknya air lain daripada yang tujuh macam tadi, tidak boleh dipergunakan. Kenapa? Air itu suci, tapi tidak mensucikan. Apa? Nah, ini kalau terangkan gini, masalah bersuci dari buang air kecil dan buang air besar. Ini terangkan. Anak ketiga kira-kira apa acara sucian najis semua lala, barang macam najis, balu najis mutawasita, balu najis mufafafa, model, itu ditahan dulu Bapak Ibu supaya tuntas. Itu tidak perlu anak pesantren tahu. Dari Islam wajib tahu Bapak Ibu potong air tu. Coba kami selama aku kaji kemudian kan barangnya terbuka. Lebih suka kadang-kadang biar tu lepas itu lucu-lucuan menari-nari pandai pada itu dan ke sodok ya lewat tak lalu matua itu kaji ini populer. Itu tidak kenal dan jadi biar sodok banyak sebelum kajinya banyak lucu-lucunya. Akhirnya tak biar sodok pada itu terarah. Ya, boleh bertanya sepuas-puasnya, tapi jangan keluar dari waktu yang telah ditentukan. Nah, apa lagi dia Bapak? Maaf Ibu, bagian ini kan pertanyaan itu kan suami ibu. Boleh sedikit Maaf boleh Pak? Ibu ada? Nah, kecil lagi. Kecil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yang mau saya tanyakan sebelum kita ambil wudhu, kita diwajibkan istinja. Apa persyaratan wudhu juga kurang tahu. Yang pasti istinja itu ada dua bagian yang harus dibasuh. Yang pertama dubur, yang kedua yang satu lagi itu. Kemudian waktu kita setelah selesai ambil wudhu, berdiri, ternyata ada rasa keluar angin lagi, kita ambil wudhu lagi. Sebelum ambil wudhu kita apa diwajibkan istinja juga atau bagaimana Ustaz? Kemudian pernah saya dengar kaji dulunya mengatakan apabila buang angin itu takutnya ada membawa dia, itu makanya disarankan atau diwajibkan juga, saya kurang tahu pas untuk beristinja lagi. Itu mungkin pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus. Bukan memuji Bapak yang terakhir tidak. Banyak orang salah lebih tentang itu. Setelah kita berwudu, setelah beristinja keluar angin lagi. Wajibkah dibasuh atau beristinja pula keluar angin atau tidak? Jawabannya, kalau betul-betul angin itu tidak najis. Tapi kalau isinya ada resep keluarnya, itu kain-kain itu sudah makan peduli yang banyak lagi orang solusi di keluarga. Itu kain-kain atau celana dengan itu tidak boleh dipakai lagi. Tapi kalau semacam angin itu bukan najis, ya, angin itu hanya udara. Tapi pakai benda, itu bendanya najis. Jadi kalau dibasuh itu Pak, boleh, ada larang dulu. Dan basuh boleh dibasuh juga. Hal dibasuh bekasnya bukan angin itu yang dibasuh. Untuk India boleh, tapi wajib kan basuh. Kalau tidak pakai benda tidak, itu kan angin, ya. Najis itu kan ada rasa najis, ada bau najis, ada warna. Hanya warna dengan benda yang wajib basuh. Tapi kalau sekedar angin itu tidak apa-apa. Kalau wajib itu dibasuh, kalau kain karena itu kok kena angin itu basuh loh. Ini sholat berapa apa ini?
benar. Kalau lebih berlaku, kadang-kadang batu jadi mengikut bawah ke benar. Batu ke di batu tapi tak mungkin. Jawabannya itu Pak. Terima kasih. Aku akhirnya jawabannya bulan datang itu udah berjalan kita bahas. Di bulan datang insya Allah. Kalau bukan tadi Mikiko saja kerana sebentar. Jadi di minggu tadi itu setengah 9 itu sebentar rasulnya. Sedang kasih ya. Tanya jawab sudah melewati batas. Tadi demikian Bapak Ibu kedua maka puasa Ramadan, baik Bapak serta Ibu dan Bapak-bapak yang lain. Mungkin dapat semua dalam puasa dan kemudian boleh terus maafkan lahir dan batin dalam pertanyaan atau di dalam penampilan kurang senang Bapak-bapak Ibu terhadap kamu atau lagi maaf. Dan Bapak-bapak Ibu keluar dulu dan dulu dimaafkan. Adakah dimaafkan Bapak-bapak? Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa kulla ibadatina wa du'ana ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma sallitna bi Ramadan wa sallimhu minna ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallitna bi Ramadan wa sallimhu minna ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallitna bi Ramadan wa sallimhu minna ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.